Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, umat-Mu yang sudah Kau tebus. Biar kami hidup memuliakan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu. Mulai dari hidup kami yang berubah. Dan biar firman yang kami dengar hari ini Tuhan, bukan cuma untuk kami nikmati, bukan cuma untuk kami amini, tapi juga untuk merubah hidup kami. Supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bekerja Roh Kudus, kuasai tempat ini dan terutama kami minta kuasai hati kami. Tuhan, bentuk hati kami dengan firman yang kami dengar Tuhan. Hati kami boleh Tuhan pulihkan. Manusia, perkataan manusia gak bisa ubah hati kami Tuhan. Tapi Engkau sanggup karena Engkau yang ciptakan kami. Engkau tahu yang terbaik buat kami. Engkau hembuskan nafas hidup ke dalam manusia. Maka manusia itu hidup, dan biar kami hari ini memiliki hidup yang berkelimpahan Tuhan. Berkemenangan. Karena Roh-Mu ada dalam kami Tuhan. Dan Roh itu yang membuat kami bisa melakukan firman yang kami dengar hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap bukan cuma mendengar firman-Mu, tapi kami juga siap melakukan firman-Mu. Mari kita umat Tuhan yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat malam saudara, silakan duduk. Thank you Grow. Kita masuk minggu terakhir ya Bapak Ibu Saudara. Dalam tema mendalami manusia dan dunia. Dan di minggu ini karena minggu terakhir kita akan fokus mendalami mengenai dunia. Kenapa kita rasa perlu untuk sama-sama mempelajari tentang dunia? Karena kita masih hidup di dalam dunia. Kan saudara pulang kantor ke rumah ya, bukan ke surga terus nanti pagi-pagi turun lagi ngantor lagi gitu kan. Kita masih tinggal di dalam dunia. Dan kita sadar gak sadar dipengaruhi oleh segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia. Kalau misalnya sesuai dengan firman Tuhan syukur. Tapi kita tahu kebanyakan bahkan hampir semuanya itu bertentangan dengan kebenaran. Gimana tuh kita menavigasi hidup? Kalau misalnya yang kita konsumsi, yang ada di depan kita, dari kita buka mata sampai kita tutup mata, yang ada di dunia sana, berusaha untuk menyeret kita menjauh daripada Tuhan. Dan kita gak belajar soal dunia ini. Oke, jadi kita coba mendalami di minggu terakhir ini soal dunia. Oke, saya mau ajak saudara lihat dua ayat ini. Dari Yohanes 3 ayat 16 dan 1 Yohanes 2 ayat 15. Penulisnya sama, tapi kok beda. Yang satu bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Tuhan sayang banget sama dunia ini. Di ayat satunya penulis yang sama bilang janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sementara di ayat satunya yang tadi kita baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi yang benar yang gimana? Yang mana nih? Tuh, Alkitab itu tuh kontradiktif tahu. Alkitab itu gak konsisten tahu. Alkitab itu gak bisa dipercaya tahu. Lihat aja nih. Ini banyak nih yang kayak begini. Kontradiksi gini banyak tahu di Alkitab. Sebenarnya bukan kontradiksi Bapak Ibu Saudara. Cuman ada yang namanya konteks. Bilang sama-sama saya konteks. Konteks itu ada konteks sejarah, konteks budaya, ada yang namanya konteks bahasa. Dan dalam tanda kutip kasus ini, ya kan, dalam topik ini, itu tuh ada konteks terjemahan yang bikin dua ayat ini kelihatannya kontradiktif, padahal sama sekali enggak. Karena ada satu kata yang dipakai di dalam menerjemahkan kata dunia ini yang sebenarnya di dalam bahasa aslinya satu kata ini punya dua makna. Gitu ya. Contohnya kalau di bahasa Indonesia ada beberapa tapi satu contoh aja. Kita punya satu kata bisa. Oke. Bisa ini punya dua makna. Ada yang maknanya mampu, sanggup. Oke. Tapi kata yang sama juga, bisa ini punya makna yang lain lagi. Racun ular. Oke. Dari satu kata bisa punya dua makna. Bisa yang artinya sanggup atau bisa yang artinya racun
ular. Oke, satu kata punya makna ganda. Dan terjemahan ini dalam bahasa aslinya pakai satu kata waktu penulis Yohanes tulis dunia, dia pakai satu kata yang punya 3 arti, bukan cuma 2. Dia pakai satu kata untuk bilang dunia, dia pakai kata kosmos, saudara. Kosmos, arti pertama adalah universe, alam semesta ini, makanya muncul kata kosmik, gitu ya, dari kosmos. Arti kosmos yang kedua yang dipakai di Yohanes 3 ayat 16 ini. Artinya humanity, semua manusia. Itu arti kedua dari kosmos. Jadi makanya karena begitu besar kasih Allah akan semua manusia. Gitu ya. Tapi untuk 1 Yohanes 2 ayat 15 ini, Yohanes pakai kata pengertian kosmos yang ketiga. Yang sayangnya negatif. Kayak kata bisa tadi ada yang positif sanggup, ada yang negatif racun ular. Ya. Yang di Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 15 ini Yohanes pakai kata kosmos yang artinya sistem dan standar hidup masyarakat yang anti Tuhan. Itu pengertian ketiga dari kosmos. Jadi kosmos ada 3 arti Bapak Ibu Saudara. Kosmos universe, alam semesta. Kosmos humanity, semua umat manusia. Dan kosmos sistem dan standar hidup masyarakat yang anti Tuhan. Anti Tuhan. Dengan sengaja menolak Tuhan. Dengan sengaja menolak keberadaan dan kebenaran Tuhan. Dengan sengaja membuat masyarakat itu tuh hanya fokus kepada kebenaran manusia. Mengeluarkan Tuhan dari kehidupan. Itu kosmos yang dipakai di 1 Yohanes 2 ayat 15. Makanya make sense. Janganlah kamu mengasihi sistem dan standar hidup masyarakat yang anti Tuhan. Jikalau orang mengasihi sistem dan standar hidup masyarakat yang anti Tuhan, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Make sense? Gitu ya. Jadi nggak kontradiksi Alkitab itu. Jadi kalau misalnya ada orang bilang kita kontradiksi, belum belajar berarti. Ya sebelum ngomong di sosial media belajar dulu bos. Gitu ya, jadi saudara juga kalau nanti lihat-lihat TikTok, Instastory jangan langsung percaya. Gitu ya. Oh begini nih Alkitab, oh begini nih Kristen, oh begini nih. Pelajarin dulu bos. Gitu ya. Nah karena ini dia ternyata nggak kontradiksi. Karena ada konteks bahasa. Oke, kita kan udah sering ya belajar mengenai yang Yohanes 3 ayat 16 ini yang humanity ya kan. Nah sore hari ini, malam hari ini kita akan fokus bahas dunia kosmos yang sebelah kanan sini. Sistem dan standar hidup masyarakat yang anti Tuhan. Saya mau tanya sama saudara. Menurut saudara, yang namanya anti Tuhan itu baik atau buruk? Destruktif atau konstruktif? Destruktif. Toksik atau membangun? Toksik. Kita semua tahu yang anti Tuhan punya kebenaran sendiri, kelihatannya baik tapi ternyata enggak baik. Kelihatannya membangun tapi fondasinya rapuh banget, bahkan ternyata itu destruktif. Anti Tuhan enggak baik, saudara sendiri tahu. Tapi lucunya ini dia pertanyaan kita. Kok bisa hal yang gak baik jadi sistem? Kok bisa hal yang gak baik jadi standar hidup? Ih kan serem ya. Tapi kok bisa sih yang gak baik jadi standar hidup? Kok bisa sih yang gak baik jadi sistem? Jadi cara orang hidup begitu sehari-hari yang diterima oleh masyarakat. Kok bisa sih yang gak baik? Karena sebelum sesuatu jadi standar, sebelum sesuatu jadi sistem, ada yang namanya normalisasi oleh masyarakat Bapak Ibu Saudara. Hal yang gak baik, hal yang toksik, hal yang destruktif sekalipun, kalau dinormalisasi oleh banyak orang, dinormalisasi oleh masyarakat, tetap akan jadi sistem, tetap akan jadi standar. Enggak usah angkat tangan, berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang amit-amit mudah-mudahan gak ada ya. Tapi kalau ada, atau enggak paling enggak tahu lah. Berapa banyak yang pernah kerja di tempat, di kantor yang semuanya nyolong. Saya 4 kali hari ini, ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3. Waktu saya lempar pertanyaan ini semua pada ketawa-ketawa nyeri. Karena berarti Bapak Ibu Saudara
antara sedang kerja di tempat seperti itu atau pernah kerja di tempat itu atau paling enggak tahu ada kantor yang kayak begitu. Semua nyolong. Kan gak baik ya nyolong. Kan destruktif ya nyolong uang ya. Kok bisa sih ada company kayak gitu? Karena dinormalisasi oleh banyak orang di kantor itu. Makanya akhirnya jadi cara hidup kantor itu. Cara bekerja kantor itu. Karena semua orang menormalisasi nyolong duit di situ. Pertanyaan muncul lagi. Kok bisa ya orang menormalisasi yang kayak begitu ya? Kan gak baik ya. Kok bisa sih orang menormalisasi yang kayak begitu? Kan jelek, kan bahaya. Kenapa sih kok bisa dinormalisasi? Saudara, sebelum dinormalisasi banyak orang, sebuah hal yang gak baik itu diterima dulu oleh satu orang. Gimana caranya satu orang bisa terima? Karena ada hasrat dari dia yang menyimpang. Saya kenapa bilang hasrat yang menyimpang? Karena manusia ini punya hasrat, saudara. Tanpa hasrat kita gak bisa melayani istri kita, suami kita, anak kita, gereja kita. Bahkan kita gak punya passion untuk membela bangsa kita. Nangkep ya? Tanpa hasrat. Jadi hasrat juga gak boleh dihentikan gitu. Karena kita pikir, wah hasrat itu jelek gak? Hasrat itu tuh Tuhan adakan di dalam jiwa manusia. Supaya kita bisa lebih mengenal Tuhan dengan lebih, wah Tuhan aku mau, aku kangen. Kita bisa menikmati cinta akan istri kita, suami kita, anak kita. Karena hasrat. Masalahnya hasrat itu tuh bisa menyimpang Bapak Ibu Saudara. Kalau hasrat udah menyimpang, 1 orang, 2 orang, 3 orang, departemen itu jadi menyimpang. Dinormalisasi oleh departemen itu akan dinormalisasi oleh departemen yang lain. Satu kantor jadi menyimpang. Akhirnya jadilah sistem yang gak baik. Sebelum diterima oleh banyak orang, hal yang gak baik itu diterima dulu oleh 1 orang. Kok bisa? Pertanyaan gitu kan? Kok bisa sih kita nih manusia nih terima hal yang gak baik? Kok kita bisa sih manusia mau melakukan hal yang gak baik? Tahu dapat dari mana nih kita yang gak baik ini? Sekarang kalau tadi kan gak usah angkat tangan, sekarang saya minta angkat tangan. Saya pengen tahu, ada gak di sini Bapak Ibu Saudara yang waktu kecil diajarin orang tuanya untuk mengkhianati teman baikmu? Beneran, saya pengen, coba angkat tangan yang pernah diajarin mama papanya untuk mengkhianati orang. Ada gak? Nah, hari ini papa udah ajarin kamu main bola. Besok papa ajarin kamu yang lebih hebat lagi. Apa pak, olahraga apa? Bukan olahraga, papa akan ajarin kamu mengkhianati teman baik kamu. Ada? Atau kalau gitu gini deh, kalau nggak ada, yang ini mungkin ada. Ada yang pernah diajarin orang tuanya cara hamilin anak orang di luar nikah? Ada yang diajarin mama papanya? Nah, papa akan ajarin kamu cara hamilin cewek. Ada yang pernah diajarin gitu? Atau pukul orang sampai mati? Ada yang pernah diajarin mama papanya cara pukul orang sampai mati? Enggak ada. Kita nggak pernah diajarin. Sama orang tua kita at least. Sama orang terdekat yang peduli sama kita nggak pernah diajarin buat pikir jahat, buat nyolong uang, buat menjatuhkan orang lain, buat bikin orang lain hidup jadi susah. Kita nggak pernah diajarin. Berarti dari mana tuh? Dari mana manusia, diri kita itu bisa menerima sesuatu yang gak baik. Ini dia. Sebelum ini semua terjadi, ada pemikiran yang menipu kita. Dan pemikiran ini dimasukkan oleh oknum. Karena waktu saya tanya tadi, ternyata gak diajarin tuh saudara sama orang tua. Ternyata gak diajarin tuh saudara. Caranya jadi orang jahat gak diajarin tuh. Tapi kita tetap bisa bikin jahat. Dunia lagi jahat banget. Berarti ada oknum yang masukin itu tuh ke dalam pikiran kita. Ini yang bapak-bapak gereja di abad-abad awal bilang the 3 enemies of the soul. Kontra Trinity. The devil, the flesh, and the world. Iblis, daging, dan dunia. Ini cara kerjanya sampai sekarang kita mengalami istilahnya hell on earth. Siapa? Berapa banyak dari saudara yang kalau doa udah suka kayak Tuhan angkat gue aja Tuhan, gue udah gak kuat banget hidup di dunia kayak begini. Itu gak terjadi tiba-tiba saudara. Dimulai dari iblis yang menanamkan pikiran yang menipu. Yang namanya nipu benar atau enggak? Enggak benar. Ada oknum lain yang memasukkan pikiran yang menipu.
lewat kita bejananya, hati-hati. Dari hasrat kita yang menyimpang, oh benar juga, enak juga ya buah itu, ya kan? Dari kita, baru akhirnya kita tularkan ke orang lain. Atau bahkan iblis juga mungkin ngomong hal yang sama ke beberapa orang. Akhirnya beberapa orang ini punya pemikiran jelek yang sama, pemikiran destruktif yang sama. Baru akhirnya jadi normalisasi, dan kalau udah dinormalisasi oleh masyarakat, terjadilah sistem dan standar hidup. Ini flow-nya Bapak Ibu Saudara. Dinormalisasi, padahal nggak benar. Makanya hati-hati sama sosial media Bapak Ibu Saudara. Ya, yang rame, yang paling banyak belum tentu benar. Oke, karena bisa jadi itu hal jelek, itu hal destruktif yang dinormalisasi sama banyak orang. Saudara tahu normalisasi ya? Semua bikin, gak apa-apa. Lu lihat aja semua bikin kok. Everybody is doing it. Why don't you? Kalau gak bikin, payah. Kalau gak bikin, gak gaul. Kalau gak bikin, sok kudus. Anak pendeta lo. Kalau semua nyolong, saya pakai nyolong biar gampang ya kita ngebayanginnya. Pertanyaan saya, di kantor, kalau kita masuk kantor yang semuanya nyolong dan kita gak nyolong, yang kelihatannya salah siapa? Kita. Hati-hati. Ya, yang paling rame, yang paling kuat suaranya, ya, yang paling banyak belum tentu yang benar. Karena bisa jadi itu cuma normalisasi. Oke, dan itu semua berawal dari pemikiran yang menipu masuk ke dalam kita satu orang. Inilah kontra Trinity. The three enemies of the soul. Dan malam hari ini saya datang bawa obatnya saudara. Karena kita udah capek ya dibohongin terus ya. Oke, berapa banyak dari saudara yang pengen menang dari pembohongan ini, angkat tangan. Yang udah capek banget dibohongin, baik sama setan, dibohongin sama diri kita sendiri, dan dibohongin sama dunia. Saya datang bawa obat, jadi saya jualan obat saudara. Bukan jualan lah ya, saya bagi-bagi obat malam hari ini. Tapi yang namanya obat, buat saudara yang angkat tangan tadi, kalau yang angkat tangan gak apa-apa. Buat saudara yang angkat tangan tadi, yang namanya obat itu berkhasiat kalau apa? Diminum, dimakan, terserah. Ada yang bilang obat dimakan, ada yang bilang obat diminum. Tapi dikonsumsi, artinya ada aksi untuk melakukan itu. Saya kasih obat, saudara sakit kepala, di tangan saya misalnya ada obat. Cara saudara sembuh gimana? Saudara bangkit dari kursimu, saudara jalan ke sini, saudara ambil obat itu. Ada aksi, ada action. Jadi semua yang akan saudara dengar malam hari ini, kalau cuma saudara, wih bagus banget ya, bagus, benar juga, benar juga. Tapi kalau saudara nggak pernah lakukan itu, percuma, saudara akan kalah terus. Sama three enemies of the souls ini. Sama 3 musuh dari jiwa kita, kontra Trinity ini. The devil, the flesh, and the world. Karena kita gak punya banyak waktu, saya nanti akan fokus ke dunia, tapi saya akan run through sedikit aja cepat-cepat, the devil and the flesh. Yang pertama, pemikiran yang menipu. The devil, obatnya adalah firman Tuhan. Kenapa pemikiran itu dibilang the devil? Saya balik lagi mau ke Kejadian 3, ya kan? Saudara ingat Hawa itu ambil buah kerasukan atau enggak saudara? Saya gak mau nih Tuhan, tapi ada yang merasuki saya. Begitu? Enggak, pede banget ngambilnya. Kok bisa? Kok bisa? Enggak kerasukan tuh Hawa? Kok bisa? Karena iblis tinggal ngomong. Emang bener Tuhan kayak gitu? Tuhan bohong tahu. Begitu. Itu cara kerja iblis tuh, masuk lewat pemikiran. Makanya hati-hati nih sama apa yang kita pikirin. Iblis masuk lewat sini Bapak Ibu Saudara. Enggak usah possess kita nggak usah sampai kayak kesurupan gitu untuk iblis bekerja di dalam kita, nggak usah. Iblis tinggal bisikin aja, perkara kita nurut atau enggak aja sama bisikannya. Itu cara kerja iblis. Makanya obatnya firman Tuhan. Kenapa? Saudara masih ingat waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun? Kita coba baca ya. Satu ini aja, kan dia 3 kali dicobai ya. 1 kali aja untuk kita bisa lihat bagaimana cara melawan kata-kata iblis yang selalu berbohong ini. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, kita baca sama-sama ya. Ada tertulis 1, 2, 3.
Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari apa? Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus, puji Tuhan ada rekaman ini. Tuhan Yesus kasih tahu kita cara melawan ini dari ide-ide ya, cara-cara iblis tuh mencoba mempengaruhi pikiran kita dengan omongan-omongan yang salah dengan firman Tuhan. Makanya saudara, kalau misalnya kayak dikasih tahu sama orang tua dulu, kalau misalnya saudara masih muda dikasih tahu sama orang tua, ayo baca Alkitab. Atau misalnya kayak saudara ikut kul ditanyain sama kul leadernya, ayo udah baca Alkitab belum hari ini? Atau di gereja gitu ya, saudara-saudara gitu kan, pendetanya bilang, harus baca Alkitab setiap hari karena itu adalah kebenaran firman Tuhan. Pendetanya bilang kayak gitu. Itu bukan doktrin aja Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan itu tuh ngasih tahu kebenaran. Tanpa kita tahu mana yang benar, kita nggak tahu mana yang salah. Misalnya contoh. Saudara semua ini nggak pernah SD, nggak pernah belajar matematika. Misalnya contoh, saudara nggak pernah belajar matematika dasar. Terus saya ngomong sama saudara, Bapak Ibu Saudara, tahu nggak 1 tambah 1 itu sama dengan 17 loh. Saudara percaya nggak? Saudara percaya nggak? Percaya. Kenapa bisa percaya? Nggak pernah belajar, nggak pernah dikasih tahu yang benar. Dan kita pikir, firman Tuhan, baca Alkitab udah kuno tahu baca Alkitab. Sekarang nonton TEDx dong, kalau misalnya mau pinter, baca Alkitab tuh udah nggak relevan tahu. Saya mau lihat kehidupan orang yang nggak baca Alkitab. Saya mau lihat cara orang menang dengan bisikan-bisikan setan itu tuh kalau nggak baca Alkitab. Nggak pernah tahu kebenaran firman Tuhan. Gampang makanya kita dibelokin, gampang kita dibohongin. Bos, selingkuh itu yang penting nggak ketahuan. Selama lu nggak ketahuan, kagak apa-apa. Oh gitu ya? Oh ternyata yang penting nggak ketahuan ya? Iya bos. Tuh pantas kita dikerjain terus. Karena kita nggak pernah ada firman di dalam pikiran kita. Kita konsumsi semuanya kecuali firman Tuhan. Pantas iblis ngomong apa aja kita, gitu ya. 1 tambah 1 17, ya. Nggak pernah masukin apa-apa, nggak pernah masukin kebenaran dalam pikiran kita. Dan kita pikir, udah gak relevan tahu firman Tuhan. Saya pengen lihat hidup orang yang gak baca firman. Itu ya. Tapi saudara belajar kebenaran. Iblis bilang apapun saudara sama kayak Tuhan Yesus bisa bilang stop itu gak benar. Gua tahu mana yang benar. Lu gak bisa bohongin gua. Gua tahu mana yang benar. Kok bisa? Karena gua baca firman Tuhan. Gua tahu yang benar yang mana. Stop bohongin gua. Itu firman Tuhan. Dan itu kenapa saya sampaikan buat saudara. Walaupun kelihatannya kedengarannya klise. Next. Hasrat yang menyimpang, the flesh, daging. By the way saudara, kenapa hasrat yang menyimpang itu dibilang daging? Kalau saudara baca perjanjian baru, Paulus kan sering banget ngomong daging gitu ya. Dosa, daging. Itu tuh maksudnya bukan daging ini nih, bukan kulit kita saudara. Setiap kali Paulus bilang daging, itu tuh Paulus sedang bilang hasrat yang menyimpang. Gitu. Jadi semua setiap kali Paulus bilang daging itu adalah simbol dari hasrat yang menyimpang Bapak Ibu Saudara. Makanya kenapa dibilangnya the flesh, daging. Obat dari daging, kita udah belajar waktu itu spiritual discipline. Manusia kita itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jadi artinya di dalam kita ada roh, ada tubuh juga, daging itu, flesh itu. Kalau kita nggak belajar mendisiplinkan diri kita, mendisiplinkan daging kita akan ikut hasrat yang menyimpang terus. Kita nggak pernah bisa hidup menurut roh, kita hidup menyimpang terus. Saya pengen tunjukin saudara, apa konsekuensi dari hidup menyimpang terus. Kita hidup mengikuti hasrat yang menyimpang terus. Roma 8. Roma 8 ayat 6. Sebenarnya kalau misalnya mau lengkap saudara baca 6, 7, 8. Tapi karena waktunya nggak ada, kita highlight aja ayat 6 ini. Karena keinginan daging adalah maut. Saudara perhatikan ini cara Paulus tulis di compare sama Paulus. Keinginan daging adalah maut tetapi keinginan roh adalah hidup. Tapi nggak cukup sampai situ. Karena harusnya stop sampai situ kalau cuma mau komparasi betul. Maut di compare sama hidup. Cukup sampai situ. Tapi dilanjut sama Paulus. Adalah hidup dan damai sejahtera. Ada komparasinya gak damai sejahtera di atas? Enggak ada. Maut dan hidup. Tapi dilanjut sama Paulus, dan damai sejahtera. Enggak ada komparasinya. Berarti kenapa nih Paulus sampai tambahin damai sejahtera? Karena kalau cuma komparasi harusnya udah cukup. Maut, hidup menurut daging maut, tinggal di compare aja. Hidup menurut roh,
keinginan roh adalah hidup, tinggal di-compare selesai. Tapi kenapa waktu Paulus bilang tetapi keinginan roh adalah hidup ditambahin dan damai sejahtera. Karena sederhana saudara, ini adalah fakta hidup manusia. Waktu kita ikutin hasrat kita yang menyimpang terus, daging, ya kan? Kalau kita hidup mengikuti hasrat kita yang menyimpang terus, kita nggak akan pernah bisa hidup dengan damai sejahtera. Saya nggak pernah ya tahu ada orang habis hamilin anak orang, atau habis tidur sama orang di luar nikah, pagi-paginya, aduh aku damai banget, aku habis merusak cita-cita seorang ayah. Aduh lega banget hati aku. Aku berhasil bikin satu keluarga pecah. Aduh aku lega banget hari ini karena aku habis mencuri bonus-bonus kantor. Aku lega banget hari ini. Aku senang banget. Aku damai banget hati aku. Kalau ingat ada anak-anak teman-teman kantor aku yang gak bisa beli mainan waktu Natal karena bonusnya aku ambil buat beli mobil baru. Saya gak pernah lihat ada orang yang hidup mengikuti hasratnya yang menyimpang, penuh dengan damai sejahtera. Adanya cuma muter gitu terus. Satu istri kurang, selingkuh. Wah gimana cara biar istri gak tahu ya, harus ada cover up. Gimana cara cover upnya? Waduh gue harus punya uang banyak supaya gue bisa bayar orang-orang supaya gak kasih tahu istri gue. Tapi gaji gue gak cukup, gimana caranya korupsi? Oke korupsi, waduh kurang nih duitnya nih karena orang-orang ini udah minta lebih lagi. Karena kalau orang-orang ini gak ngomong, gue bakal dikasih tahu sama istri gue. Gimana caranya gue korupsi lagi. Wah uang gue udah banyak nih, kayaknya istri gak cukup ya. Kayaknya gue bisa selingkuh dua perempuan deh, selingkuh 2 perempuan. Wah gawat nih, kayaknya yang satu lagi udah mau ngomong nih. Kayaknya gue harus tutup mulut satu orang lagi ya, gitu terus. Kita hidup mengikuti hasrat yang menyimpang. Kita gak pernah hidup dalam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara. Kita akan terus diperbudak sama hasrat kita yang menyimpang. Itu cuma jadi lingkaran setan. Makanya Paulus bilang, keinginan roh bukan cuma hidup, tapi damai sejahtera. Hidup kita tenang saudara. Amin. Itu pentingnya spiritual disiplin untuk mendisiplinkan tubuh kita supaya kita hidup menurut roh, gak mengikuti hawa nafsu kita. Hasrat kita yang menyimpang. Karena ini bahaya banget. Kita nggak belajar mendisiplinkan tubuh kita. Kita ikutin terus hasrat kita yang menyimpang. Kita waktu itu ada belajar spiritual discipline. Saya nggak usah ulang lagi, ini cuman kita recap. Kalau saudara pengen tahu lebih detail, ada saudara lihat YouTube, ada di khotbah Ancient Secrets for Modern People. Itu ya waktu itu kita udah bahas sama-sama. Ini cuma recap aja, ada silence and solitude, fasting. Sedikit tips kalau saudara punya masalah sama nafsu, kalau saudara nafsuan gak bisa tahan nafsumu, belajar puasa. Itu belajar menahan diri kamu. Simplicity, submission, kalau kamu rasanya pengen tanduk orang terus, ya kan? Belajar untuk submit sama orang. Scripture meditation, prayer, worship, service, ministry. Ini cuma recap aja, ya kan? Karena kita gak perlu ulang lagi. Cuman ini adalah spiritual discipline supaya kita bisa menang lawan the flesh, lawan hasrat yang menyimpang ini. Supaya kita enggak, kenapa saya tadi kasih contoh agak panjang dan agak ekstrim. Mungkin saudara dengar kayak, kayak Pastor Timing, ngomongnya gitu banget. Enggak, supaya kita tahu bahayanya hasrat yang menyimpang. Gitu ya, supaya kita ingat. Hasrat yang menyimpang itu tuh lingkarannya mematikan sekali saudara. Next, yang terakhir. Ini dia, the world. Yang dinormalisasi oleh masyarakat. Obatnya komunitas gereja. Saya gak cuma bilang gereja saudara, karena gereja konteks sekarang, gereja ibadah hari Minggu, itu tuh cuma 1,5 jam dari 168 jam dalam 1 minggu. Kita gak boleh salah hitung by the way ya Bapak Ibu Saudara. Gereja itu tuh bukan 1 hari dari 7 hari. Bukan. Gereja itu 1,5 jam dari 168 jam. Gitu ya. Dan gimana kita mau menang lawan semua yang tadi saya udah jelasin.
dari omongan-omongan iblis, bisikan-bisikan. Belum kalau kita ke kantor ternyata dinormalisasi oleh banyak orang. Makanya iblis bilang bener kan, makanya ikutin. Kalau enggak lu dikucilin lo. Gue kan udah bilang tadi pagi, kan gue udah bisikin lu tadi pagi. Gue nyelamatin lu tahu biar lu nggak dikucilin di kantor. Lu lihat semua orang bikin, masa sih lu nggak bikin juga? Gimana? Kasih tahu saya gimana caranya kita bisa menang sendirian setiap hari kita dibombardir kayak gitu. Enak kan lu udah nonton kan serialnya, lu udah nonton kan? Enak tahu. Ih masa gak mau? Mau nanti lagi nih serial season 2 ada lagi nih. Ayo nonton lagi, masa lu gak mau? Kasih tahu saya gimana caranya saudara bisa menang sendirian, bombardir setiap hari kayak gitu. Makanya perlu komunitas saudara. Yang jagain kita, bilang sama-sama saya jagain. Jadi kalau kita rewel soal komunitas bukan cuma kayak ini kenapa sih ini? Repot banget, hidup gue loh. Waduh saudara, kalau kita biarin saudara hidup saudara, gawat banget dengan semua yang lagi ditawarkan di dunia ini. Kalau kita gak kasih obatnya, ada komunitas yang bisa jagain saudara. Masuk komunitas, saudara bisa diajarin di sana. Dan bukan cuma diajarin, dijagain. Contoh paling simpel, di kantor lagi gak ada istri nih, gue gangguin sekretaris baru keluarin WhatsApp. Baru mau ketik, halo, baru lagi ketik, tiba-tiba grup WhatsApp cool muncul. Ting, ada cool leadernya lagi bilang, shalom semua. Nah, keselak deh lah. Hal kecil, setengah bercanda, setengah serius. Tapi saudara bisa lihat benefitnya. Saudara dijagain dalam komunitas. Saudara mau bertahan satu setengah jam dibanding 168 jam kita dibombardir kayak gini. Kemarin Green lagi ngobrol sama salah satu leader kita, salah satu co-leader. Dua-duanya di marketplace dan mereka udah di level yang pekerjaannya kompleks sekali ya. Terus habis ngobrol si leader ini teman kita bilang sama Green tapi beneran deh gereja tuh harus kasih tahu. Jadi sebenarnya kita bisa gak sih hidup menang dari dunia? Kita bisa jadi terang, kita bisa untuk kayak berhasil tanpa nyogok, tanpa bikin hal-hal yang kayak gitu. Bisa gak kita orang Kristen tuh berhasil di dunia kerja tanpa kayak begitu? Green kasih satu jawaban yang powerful banget. Saya share sama saudara jawaban Green kemarin. Green bilang bisa, tapi gak bisa sendirian. Kalau saudara sendirian, awal-awal masih kuat. Tapi saya tanya, kalau terus-terusan dikayak begituin, saudara lama-lama tergoda gak? Tergoda. Gak ada yang jagain saudara kok. Kalau lama-lama tergoda dilanjutin terus, kira-kira ada kemungkinan gak saudara ikut-ikutan juga? Ada, kenapa? Gak ada yang jagain kok. Itu makanya obat dari normalisasi hal-hal yang gak baik, hal-hal yang destruktif di dunia ini. Obatnya adalah komunitas gereja. Bukan cuman bergereja hari Minggu, tapi komunitas gereja yang bisa jagain kita semua setiap hari. Saya udah selesai, saya cuma mau ajak saudara lihat ayat ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 43, ini perikopnya cara hidup jemaat mula-mula. Ini the original church Bapak Ibu Saudara. Mereka rajin mempelajari pengajaran para rasul dan jarang berkumpul dalam persekutuan. Berdoa sendiri-sendiri, makan sendiri-sendiri, tidak pernah melakukan perjamuan kudus. Orang-orang percaya tidak pernah berbagi milik mereka, betul? Salah. Kalau saudara lihat banyak sekali indikasi-indikasi kebersamaan dalam gereja mula-mula. Ada alasannya kenapa gereja mula-mula di original church itu penuh dengan nuansa kebersamaan. Karena di zaman itu, kalau zaman kita juga sama sekarang pakai sosial media. Di zaman itu hal-hal yang tabu itu tuh bisa ditemukan di pinggir jalan saudara. Saudara jalan ke pasar, nengok kiri kanan, saudara bisa temukan hal-hal yang tabu zaman dulu. Lu lewat aja tuh terus 1 bulan. Bulan kedua lu pengen juga tuh melakukan hal yang tabu itu. Kenapa? Karena lu lihat tiap hari. Tapi dijagain. Orang-orang percaya di gereja mula-mula menjaga diri mereka sendiri, saling jaga. Dan mereka mempelajari pengajaran para rasul. Oh ternyata gak boleh ya kayak gitu ya. Oh ternyata itu gak boleh, Tuhan marah sama itu, Tuhan gak suka ya. Yang benar yang mana. Diajar supaya waktu mereka masuk ke dunia mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang membangun, mana yang destruktif. Mereka diajarin dan mereka dijagain. Dan yang saya suka banget, serta melakukan perjamuan
Kudus. Mereka ingat kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Makanya zaman sekarang gereja, jemaat kita semua susah banget untuk sangkal diri dan pikul salib. Padahal itu kan yang Tuhan Yesus bilang betul. Kalau mau ikut Tuhan Yesus, kalau kita ngaku kita Kristen, harusnya kita ini sangkal diri dan pikul salib. Tapi kenapa kita susah? Karena saya nggak bisa salahin saudara juga. Gereja modern udah lama banget nggak pernah ajarin kematian dan kebangkitan Kristus. Kita nggak pernah tahu Tuhan kita bisa kok. Gitu loh. Kita nggak pernah ingat Tuhan kita bisa kok sangkal diri. Tuhan kita sendiri pikul salib. Dan kita nggak pernah ingat Tuhan kita juga menang atas itu semua di hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Kita lupa sama itu semua. Kekristenan kita nggak ada kuasanya Bapak Ibu Saudara. Karena sekali lagi kita datang ke sini cuma pengen 5 langkah menuju kemakmuran yang sejati. Pantas kita lemah banget dan gampang dibohongin sama iblis. Pantas kita udah gak bisa lihat lagi nih ayat 43. Pada waktu itu setiap orang di Yerusalem merasa heran dan takut. Terjemahan ESV-nya and awe came upon every soul. Zaman dulu ternyata kita nih komunitas itu tuh orang lihat kita, wah hebat ya mereka, dahsyat ya, keren ya. Sekarang bisa jadi kita jadi batu sandungan buat society saudara. Karena kita udah gak punya kuasa itu lagi. Saya lanjutin ya. Kenapa setiap orang di Yerusalem merasa heran dan takut? Karena Allah memberikan apa? Kuasa. Kita udah gak mau kuasa, kita maunya kekayaan, kita maunya apa? Saudara isi semua keinginan saudara datang dengar khotbah di gereja. Kecuali kuasa. Kita udah gak punya kuasa, makanya orang gak kagum lagi sama gereja. Gak kagum lagi sama komunitas. Dan makanya mungkin kita juga komunitas gak punya kuasa. Karena kita udah lupa sama ini nih, the original church. Saya mau ajak saudara untuk jadi obat buat dunia. Masuk ke komunitas. Kalau saudara di sini bukan jemaat Grow Center, mungkin malam juga banyak ya. Saudara cuma visitor. Saudara enggak rutin beribadah, saudara tidak tertanam di Grow Center. Ini bukan paksaan untuk masuk Grow Center dan join Cool, bukan. Kalau saudara bukan jemaat Grow Center, saudara kembali ke gerejamu, please masuk ke komunitas di gerejamu. Ini bukan paksaan untuk join Cool, tapi ajakan untuk jadi obat buat dunia. Komunitasmu bisa jaga kamu. Di sini namanya Cool. Kalau saudara tergerak, saudara daftar masuk Cool untuk dijagain. Karena komunitas gereja yang bisa jadi obat buat dunia. Saat semua dinormalisasi, masih ada kita sisa-sisa pejuang. Yang masih bilang enggak, itu enggak baik, itu enggak benar. Kita akan berdiri untuk integritas bangsa ini. Kita akan berdiri buat integritas anak cucu kita. Kita akan berdiri buat kebenaran yang sejati. Kita enggak akan biarkan nilai-nilai yang jahat itu, nilai-nilai yang sesat itu masuk. Kita akan berdiri, kita jaga pintu gerbang ini. Komunitas gereja saudara, obat buat pengaruh dunia ini. Kalau saudara mau, saudara join Cool, tergabung di komunitas. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Makasih 2 bulan ini Tuhan ajar kami Tuhan hal-hal yang mungkin suka luput dari perhatian kami Tuhan. Tapi kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan ajar lagi kami 2 bulan ini terutama malam hari ini Tuhan. Obat-obat untuk melawan semua Tuhan. Hal-hal yang buruk, yang destruktif, yang menjauhkan diri kami daripada Engkau. Ajar kami Roh Kudus untuk mau melakukan firman-Mu. Supaya hidup kami berkemenangan, kami gak kalah melulu, kami gak dibohongin melulu. Kami berkemenangan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami jadi Kristen yang berbuah. Kami jadi berkat buat orang lain. Kami bukan jadi batu sandungan buat masyarakat. Bahkan masyarakat boleh lihat lagi komunitas gereja. Kami jadi kota di atas bukit bersinar begitu terang. Karena kami mencerminkan kasih dan kuasa-Mu Kristus. Makasih banyak Roh Kudus. Pimpin kami, urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amen. Berikan tepuk tangan. Thank you Pastor Tim.